Di studio TVRI Sulsel, dalam acara Deng Mampo, Dendang Mari-Mari Poso. Saya diundang selaku tamu, acaranya kurlep 1 jam. Dipandu host, Daeng Kanang, dan Daeng Jali, 12 Oktober 2022. Saya memperkenalkan diri, kegiatan sehari-hari dalam bentuk dibacakan biodata, pertanyaan sifatnya interaktif dengan host. Bertanya tentang UMKM pariwisata dan kiat sukses Daeng Manyai. Saya kira media adalah salah satu wadah untuk berinteraksi, karena media bisa kenal satu dengan orang lain. Kita bersinergi dengan media, untuk kepentingan bersama. Pertama, saya menyampaikan kira-kira bagaimana UMKM, meskipun itu belum terlalu dalam saya sampaikan. Budaya juga sebagai industri, menghasilkan nilai ekonomi, dengan budaya, orang datang ke sini ke daerah, kita perkenalkan, maka terjadi transaksi. Karena masyarakat butuh informasi, dan masukan dari masyarakat, tutur Daeng Manyai saat wawancara usai tampil di TVRI Sulsel. Saya ingin lebih dalam lagi mengeksplor, apa yang menjadi pemikiran, dengan melihat situasi dengan ide-ide pemikiran, tuturnya lagi. Dalam sehari-hari yang harus diturunkan dan dilestarikan. Sehingga generasi itu melihat kita punya kebudayaan, terangnya lagi. Acara Deng Mampo, nuansanya budaya mulai dari lagu, settingan dan terkait juga budaya. Berbicara budaya, itu harus dilestarikan, karena itu bentuk peninggalan pendahulu kita yang punya adat. Poso, jadi saya diundang selaku tamu, dan hostnya tadi Daeng Kanang sama Daeng Jalil ya. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dan acaranya kurang lebih 1 jam. Ya. Kurang lebih bagaimana pembahasannya tadi? Di samping saya tentunya memperkenalkan diri, tentunya juga mereka atau hostnya itu menyampaikan tentang kegiatan saya sehari-hari dalam bentuk dibacakan CV atau kurikulum vitae-nya. Ya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya interaktif ya antara saya dengan hostnya Daeng Kanang atau Daeng Jalil. Ya. Ya, mereka bertanya tentang UMKM, tentang pariwisata, dan tentang kiat-kiatnya Daeng Manyai atau apa yang menjadi kunci sukses dari Daeng Manyai, kira-kira seperti itu. Bagaimana tadi kesannya terhadap ini? Ya, kesannya apakah nanti bagaimana sinergitas juga dengan media-media pada sebagainya, misalnya juga dengan TVRI? Ya, jadi saya kira media adalah salah satu di mana kita harus berinteraksi ya. Karena kenapa? Ya dengan media kita bisa saling mengenal antara kita dengan orang lain, pasti lewat media. Jadi saya kira satu hal yang sangat bagus apabila kita memanfaatkan atau bersinergi dengan media untuk kepentingan bersama. Saya kira begitu. Ya. Karena masyarakat butuh informasi. Pada saat yang sama juga kita butuh informasi atau masukan dari masyarakat. Dua arah ini timbal balik ini pasti lewat media. Ya. Inti dari tadi acara paling ini yang paling dapat disampaikan kepada masyarakat Takala. Jadi intinya tadi bahwa yang pertama saya menyampaikan tentang ya kira-kira gimana sih, karena pertanyaan ya kira-kira bagaimana UMKM, bagaimana pariwisata, walaupun sebenarnya itu kan belum terlalu tajam, belum terlalu dalam. Saya pengen lebih dalam lagi sehingga saya bisa mengeksplor apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya tentunya dengan melihat situasi, kemudian bagaimana merubah atau mengarahkan hal-hal dari yang seperti ini menjadi begitu dengan ide-ide. Tentunya kan harus ada pemikiran-pemikiran untuk ke sana. Tadi juga kan kaitannya lebih kuat ke budaya juga ya Ji. Iya. Kita lihat dari nuansanya, dari bagaimana nanti Acara Dendang Mari-Mari Poso ini kan sendiri itu sih. Kita lihat image-nya, nuansanya budaya. Mulai dari lagunya, settingannya ya, termasuk beberapa hal terkait dengan pertanyaan. Jadi ini kental budaya sebenarnya. Nah, kalau kita bicara budaya ke depan ya memang harus dilestarikan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk peninggalan dari orang-orang kita, penduduk kita, yang mereka punya etika, punya adat dan sebagainya, kemudian di dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Ya itulah budaya kita yang harus kita turunkan atau kita lestarikan sehingga generasi kita itu melihat bahwa ya kita punya kebudayaan akan menghasilkan nilai ekonomi atau economic of scale, ada nilai ekonomi yang muncul dari budaya. Dengan budaya orang datang ke sini ke daerah kita perkenalkan, terjadi transaksi yang nginap di hotel dan sebagainya. Dan saya bilang salah satu
pariwisata destinasinya adalah karena budaya. Budaya. Kalau nggak ada budaya, ya pasti alam. Tapi biasanya sekarang kayak Bali kan budaya tuh yang dilihat. Beberapa tempat kayak di Eropa, Skotlandia itu budaya juga yang dilihat. Banyak di samping yang lain tentunya. Jadi budaya ini di samping kita melestarikan apa yang menjadi tugas kita untuk generasi berikutnya, juga mendatangkan nilai ekonomi, manfaat. Ya. Salah satu destinasi pariwisata itu karena ada budayanya. Budaya ini di samping melestarikan, juga mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat, tutup Daeng Manyai. Demikian kami wartakan, Nawir, dari Makassar, melaporkan.